Saya mau cerita tentang rumah sakit Indonesia di Gaza. Ceritanya seperti apa sih? Ketika itu saya masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Tentu saja bersahabat dengan Menteri-Menteri Kesehatan yang lain, bukan? Nah, saya juga bersahabat dengan Menteri Kesehatan Palestina. Waktu itu Palestina sedang dikuasai Hamas. Jadi Palestina itu kadang-kadang dikuasai grup Hamas, kadang-kadang dikuasai grup Fatah. Kalau sekarang presidennya dari Fatah, pada suatu saat presidennya dari Hamas itu. Nah, pada waktu saya menjadi Menteri Kesehatan yang berkuasa di Palestina itu Hamas. Nah, Menteri Kesehatan Palestina itu berbisik pada saya, Bu, kalau saya kasih tanah di Gaza itu bisa nggak Anda bikin rumah sakit? Aduh, terima kasih banget, bener tanah di Gaza, bener. Iya, untuk Anda, untuk Indonesia. Saya nggak kebayang siapa yang mau membuat rumah sakit di sana. Pokoknya saya iyain dulu, nanti saya cari yang bisa bikin rumah sakit di Gaza. Nah, makanya begitu saya pulang dari sana, saya memanggil yang namanya Yusri Rizal. Yusri Rizal kebetulan memang sudah dekat dengan saya sejak tsunami. Nah, kemudian saya cerita sama Yusri, saya ditawarin loh sama Menteri Kesehatan Palestina mau dikasih tanah, tapi di Gaza itu tempat perang loh, Yus. Saya juga heran ngapain tempat perang dikasih rumah sakit. Wah, Yus itu bersyukur, alhamdulillah. Kenapa, Yus? Ternyata Yus Rizal itu bercita-cita membuat rumah sakit di Gaza, tetapi dia memikirkan bagaimana caranya mendapat tanah di sana. Padahal saya sama Yus tidak pernah ngomongin tentang rumah sakit di Gaza. Nah, itu aneh, itu keanehan Tuhan menurut saya. Kemudian Yusuf dengan semangatnya mencari dana dari rakyat Indonesia. Sebetulnya sudah ditawarin oleh Iran waktu itu. Kalau mau bikin rumah sakit, aku mau nyawer. No, ini punya Indonesia, harus dari uang dari Indonesia, itu Yusuf. Terus kita cari uang tentu saja kami dari umat Islam dan dari pengajian ke pengajian kita kumpulin uang sedikit demi sedikit, dan kemudian kumpulah uang itu. Ada juga donatur yang besar juga ada. Kemudian kita rencanakan pembuatan itu, dan yang merencanakan, yang membuat gambar, yang merencanakan Pak Farid, namanya Farid Talib. Sampai sekarang dialah yang ngurus rumah sakit itu sampai sekarang. Nah, Pak Farid itu kemudian jadilah gambar itu. Gambarnya kok indah banget, gede banget, tapi ya bisa gitu ya. Nah, ketika membangun, maka Yusuf bingung bagaimana kita cari tukangnya. Tukang batu mana yang mau saya dibayar berapa saja di tempat perang begitu kan, pada nggak mau. Padahal mau nggak mau membangun rumah sakit itu perlu tukang batu. Akhirnya ketemulah sama pesantren Pospen Al-Fatah yang mimpin waktu itu Pak Yaksaullah. Nah, dengan beliau itu Yusuf mengetengahkan, saya butuh tenaga untuk bangun, Pak, tapi saya nggak punya duit. Artinya yang sudah siap tidak dibayar. Tukang batu di tempat perang yang tidak dibayar, siapa yang mau coba? Ternyata mujahid itu banyak yang berani jihad fisabilillah, ternyata banyak banget. Pada daftar, ada guru, ada dosen, ada sarjana semua pada daftar. Nah, mereka bukan tukang batu, maka mereka dilatih jadi tukang batu dulu di sini, baru diberangkatkan ke sana. Jadi rumah sakit Indonesia di Gaza itu yang membuat bukan tukang batu biasa loh, yang membuat bapak-bapak yang ikhlas, bapak-bapak yang memang ingin beribadah pada Allah. Kalau di sana
baru jadi tukang batu terus ketembak, pokoknya sahid begitu. Jadi mereka sangat semangat, dan alhamdulillah rumah sakit itu sudah jadi 2 tingkat, dan ketika akan dibuat 3 tingkat terjadilah perang Hamas dengan Israel ini. Jadi itu suatu keajaiban Tuhan, antara yang menerima tanah kemudian yang berkehendak pengen bikin rumah sakit, dan kemudian tenaga kerjanya itu sama masing-masing tidak ada hubungan tadinya. Jadi yang menghubungkan Tuhan. Maka Tuhan kalau berkehendak apapun bisa terjadi. Ini seperti puzzle yang disatukan.